Selamat datang di Ngalor, ngalbum horor dengan quotes hari ini. Tetaplah semangat meski tanpa penyemangat. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berjudul The Voyeurs tahun 2021. Bergenre misteri drama. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja pindah ke sebuah apartemen. Sampai akhirnya mereka kepo dengan tetangga di apartemen seberang yang sering berazalole tanpa menutup gorden. Pada awalnya mereka hanya iseng-iseng, tapi semakin lama semakin menjadi-jadi. Bahkan sepasang kekasih itu sampai membuat alat untuk mendengar percakapan tetangganya. Bagaimanakah keseruan film satu ini? Langsung kita ke requestan salam lutsnud dari dulurku. Pak selamat ya Cak, titip salam buat Mas Febri. Makasih ya Mas Febri sudah minjemin mobil. Airbagmu berfungsi dengan baik. Berfungsi, tanggung jawab itu. Mobil orang ditabrak-tabrakin, blok. Monggo skecaaken. Sydney Sweeney alias Mbak Pipa suatu hari mencoba baju dinas assemblehe di sebuah toko. Nah kan, baru mulai aja scene-nya udah kayak begini. Awas ya, mata Anda terbelalak nonton sepanjang film lulur. Bocil please banget cil keluar kalian semua sekarang juga. Dan inilah orang-orang yang mengintip. Pipa dan Thomas adalah sepasang kekasih yang baru saja pindah ke apartemen yang mereka sewa di kota Montreal, Kanada. Mereka pun terlihat sangat bahagia karena akhirnya bisa tinggal bersama di tempat yang sangat nyaman. Selain itu mereka sepakat tidak punya anak dulu selama 4 tahun karena masih ingin nyantai-nyantai menikmati masa muda, begajulan melakukan hal-hal gila bersama-sama sambil belajar skill-skill baru. Sebab kalau sudah punya anak harus telaten dan tanggung jawab ya kan. Sangat bebas sekali orang-orang bule ini memang. Masih pacaran udah ngomongin anak lur. Malam itu tanpa sengaja mereka melihat tetangga di gedung seberang, yaitu sepasang suami istri sebut saja Paijo dan Painem yang berasal setelah foto-foto. Anehnya lur, gorden apartemen mereka jelas-jelas terbuka. Ya bisa jadi mereka lupa tutup gorden ya kan. Melihat itu Pipa dan Thomas pun hanya cengar-cengir aja dan gak lanjut nonton sampai selesai karena Pipa tidak ingin menguntit orang lain. Lalu film pun menunjukkan orang-orang di apartemen yang sedang beraktivitas masing-masing. Kissy. Oh, they're in love. What I think he's about to do? Officially being creepy weirdos. They have to know that people can see. They have to know that. On perv. Sebelum bobo, Pipa pun dandan cantik dan memakai baju dinas yang tadi dia beli. Ada Mbak Sydney Sweeney ini emang akan tetapi Thomas malah ketiduran. Mereka pun gak jadi berasal di malam pertama pindahan dan Pipa pun agak kecewa. I got you a little. Pipa bekerja di sebuah perusahaan optik mewah bernama La Optik dan memiliki sohib sekaligus rekan kerja yaitu Ari. Pipa pun menceritakan tentang kejadian semalam yang menurut Ari, Paijo dan Painem adalah seorang eksibisionis yang memang suka ditontonin alat kimiliwinyi atau saat sedang berazalole. Tapi tetap saja menurut Pipa itu tidak etis jika melihat hal-hal intim orang lain. Dalam rangka selamatan pindahan Pipa ke apartemen bersama cowoknya, di hari itu bos Pipa memberikan sebuah hadiah berupa pajangan gantung yang bisa ditaruh air putih di dalamnya untuk burung liar yang kebetulan bertengger. Lalu sepulangnya bekerja dan Pipa meletakkan pajangan gantung di luar jendela, mereka berdua lagi-lagi memperhatikan Paijo dan Painem yang sekarang dipanggil dengan nama karangan mereka sendiri yaitu Margot dan Bren. Tapi Bren yang lagi makan tiba-tiba tersedak ketan lopis, sedangkan Margot tidak mengetahuinya karena sedang asyik pakai headphone. Melihat itu Pipa dan Thomas pun ikut panik dan Thomas berencana pergi ke sana untuk menolongnya. Namun untungnya tak lama kemudian Margot sadar dan membantu Bren sampai akhirnya ketan lopis itu bisa keluar. Yang mana kejadian tersebut membuat Pipa juga Thomas jadi ikut-ikutan heboh lur dan lega melihatnya. Is he choking? Shit, that guy can't breathe. I have to go over there. Go! Okay, yeah. All right. There you go. Yeah!
Pada malam harinya, ketika Pippa terbangun dan sedang minum air putih, dia memperhatikan Margot yang pergi dari apartemennya, lalu Brand memberikan kiss bye dari jauh. Akan tetapi Pippa terlihat mulai tertarik dengan tubuh Brand yang 11-12 lah sama aku dan lebih atletis dibandingkan Thomas. Apalagi Brand memperlakukan Margot dengan sangat istimewa dan romantis, juga mampu memenuhi nafkah batin. Sampai akhirnya Brand pun melirik ke arah Pippa. Esok paginya, Thomas yang berprofesi sebagai pengaransemen musik dan memang selalu bekerja di rumah, melihat kesibukan Brand yang sepertinya adalah seorang fotografer model profesional. Sementara itu kekepoan Pippa semakin menjadi-jadi sampai membeli teropong untuk memperhatikan Brand di malam harinya bersama Thomas. Tapi Lur, Brand yang lagi sendirian karena istrinya sedang pergi, tiba-tiba kedatangan seorang model yang tadi pagi ikut sesi pemotretan. Pada awalnya Brand hanya foto-foto saja, tapi kok lama-lama mereka berdua buka baju, ya kan? Sampai akhirnya mereka pun berasa loli. Nah ini nih, melihat itu Pippa pun malah ikut terangsing dan dia pun ingin berasa loli dengan Thomas sambil nontonin Brand. Loh, jelas ini fantasi yang sangat liar, ya kan? Tapi tololnya si Thomas nggak sadar. Padahal jelas-jelas Pippa berasa loli dengannya, namun sambil memikirkan Brand. Apalagi setelah Thomas tidur, Pippa pun kembali memperhatikan Brand yang saat itu sedang berasa loli dengan Margot yang baru pulang. It's her. Pengintip-ngintipan duniawi mereka pun tidak hanya berakhir sampai di sana. Thomas dan Pippa kembali membahas Brand dan Margot dengan Ari dan saudari perempuannya Thomas. Mereka pun sempat membicarakan sebuah alat yang pernah dibuat Thomas ketika masih kuliah untuk mendengarkan percakapan orang dari jauh lewat pantulan sinar laser. Nah, Pippa pun begitu antusias mendengarnya dan ingin menggunakannya untuk menguping Brand. Jadi Lur, sinar laser tersebut bisa meneruskan getaran suara dari kaca jendela tetangga mereka alias suara percakapan di apartemennya Brand. Akan tetapi mereka membutuhkan cermin agar sinar laser bisa dipantulkan kembali ke apartemen Pippa dan Thomas. Yang mana akhirnya Pippa dan Thomas nekat ikut pesta kostum yang diselenggarakan di apartemen Brand dan memasang sebuah cermin kecil di sana. Large picture windows, they vibrate. Unless we sneak into Brent's studio and... I have a bad... Baru aja masuk, tiba-tiba Brand langsung menggendong Pippa dan memfotonya tanpa memedulikan Thomas yang cuma pelongo-pelongo. Setelah itu Thomas sempat memergoki Brand yang habis berasal-lole dengan seorang wanita di toilet. Lalu saat ada kesempatan, Pippa pun segera menempelkan cermin kecil dengan permen karet sebagai perekatnya di sebuah pajangan pinggir jendela yang diarahkan tepat ke apartemen Thomas. A wonderful, terrible decision. Mission accomplished. Setelah balik ke apartemennya, Thomas dan Pippa menyinarkan laser ke apartemen Brand dan dipantulkan oleh cermin kecil yang tadi telah dipasang. Ketika audio sudah disetting-setting, wala, ternyata alat itu berhasil dan mereka berdua bisa mendengar suara tetangganya. Saat itu Brand dan Margot sedang bertengkar hebat karena Margot sempat melihat suaminya membawa wanita ke toilet saat pesta kostum. Brand membantah tuduhan Margot dan tidak mungkin dia berselengki di apartemen mereka. Padahal jelas-jelas Brand bolak-balik asal-lole dengan wanita-wanita lain di apartemennya, ya kan Lur? Brand pun playing victim, seakan-akan dia korbannya yang selalu dituduh enggak-enggak oleh Margot. Bahkan Brand juga sempat berbuat kasar. Sampai akhirnya Margot lah yang meminta maaf karena telah mencurigainya. You're insecure about my work, I get it. My work, who's gonna pay for all this? To try and make it my fault, not yours. No, I'm sorry. Do you still love me? Don't do that.
I don't want a divorce. I'm going to have to start thinking about it, Jules. Stop acting like such a... Keesokan harinya, tak disangka-sangka Margot datang ke La Optik untuk memesan kacamata. Dan ternyata nama aslinya adalah Julia. Pippa pun berusaha bersikap profesional dan harus menutupi rasa canggungnya, khususnya saat sedang mengecek mata Julia. Saat pemeriksaan selesai, Pippa pun memberikan pilihan kacamata yang cocok dan mereka sempat ngobrol-ngobrol. Merasa obrolan mereka cukup nyambung, Julia pun mengajak Pippa untuk nongki-nongki di warkop lain hari dan Pippa pun memberikan nomor HP-nya. Just looking for an eye exam. Be great. Do you think I can pull these off? You gotta decide who you want to be. Maybe this is awkward. A cup of coffee sometime? I love that. Mom, what's wrong? Malam harinya Pippa pun menceritakan ke Thomas jika dia bertemu Julia di kantor dan juga diajak nongkrong di warkop. Menurut Pippa, Julia sedang butuh teman dan mungkin dia bisa memberi masukan atau motivasi untuk hubungan rumah tangganya yang tidak sehat, juga memberitahu jika suaminya Brent sering berselingkuh. Namun Thomas berpendapat jika perbuatan mereka terlalu berlebihan karena tidak seharusnya ikut campur urusan rumah tangga orang. Mereka pun sempat berdebat dan akhirnya Thomas yang jengkel pergi ke warkop untuk menenangkan diri. Setelah itu Pippa lanjut mengintai tetangganya. Terlihat Julia yang menggoda Brent dan ingin menebus rasa bersalahnya dengan cara beraselole. Brent pun memaafkannya, tapi dia sedang tidak mood dan menolak peraselolean malam itu. Unfaithful, and we know that. Responsibility to do the right thing. Am I not enough for you? We'll rip the band-aid off and be done. Maybe I could just tell her this weekend. She doesn't even be saved by you. This is straight up none of your business. I forgive you for yesterday. I do. Beberapa hari kemudian, Julia pun mengajak Pippa untuk nge-spa bareng. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan terlihat begitu akrab meski baru kenal. Julia menceritakan jika dia adalah mantan model dan suaminya yang ternyata bernama Sebastian telah lama memberikan pekerjaan untuknya di sebuah studio foto mewah. Selain itu, Julia juga menceritakan jika dia dan Sebastian bertemu ketika Julia datang sebagai model fotonya Sebastian. Seperti biasa, Sebastian pun mengaselole modelnya, tapi saat itu Julia sangat yakin jika Sebastian memang benar-benar mencintainya. Mendengar itu, Pippa mulai terenyuh dan terbawa suasana karena dia memang sering melihat Sebastian beraselole dengan model-modelnya ketika sang istri tidak ada di rumah. Akan tetapi situasi canggung menjadi buyar ketika Pippa tidak sengaja memanggil Julia dengan nama Margot Lur. Namun Julia tidak menggubrisnya dan bahkan mengajak Pippa datang ke apartemennya untuk berkenalan dengan Sebastian. Together after she loves me. Sounds like a catch. What's he do? Yeah, Sebastian. He's a photographer. You should meet him sometime. Yeah. Are you okay, Margot? Who's Margot? Individual is all. Hampir setiap hari, Pippa masih terus menguntit Sebastian dan Julia di kamarnya tanpa diketahui oleh Thomas. Satu sisi Sebastian bersikap romantis kepada Julia, namun ketika Julia tidak di rumah, dia selalu beraselole dengan model-modelnya. Saking niatnya, Pippa pun meneliti sistem pantulan sinar laser dan dia berhasil menyambungkan koneksi antara komputernya dengan printer milik Sebastian. Pippa pun berusaha menyadarkan Julia apa yang sebenarnya suaminya lakukan di apartemen dengan cara mengeprint kertas. Mumpung Sebastian masih tidur dan Julia ada di ruang kerja. Tak lama kemudian Thomas yang terbangun pun melihat Pippa yang sedang menguntit dan Thomas mengetahui jika Pippa sedang mengirim pesan ke Julia. Pippa! Thomas, no, don't. Look at her. Setelah membaca pesan tersebut dan menemukan karet pengaman kenikmatan duniawi di toilet, Julia pun mulai gelap mata. Dia mengambil pisau dapur dan akan membunuh Sebastian. Jelas Pippa dan Thomas sangat terkejut dan akan menelpon polisi. Namun untungnya Julia masih sadar dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Sebastian. Thomas pun semakin geram dan melempar teropong itu karena tingkah Pippa yang sering ikut campur masalah tetangganya. Dan keesokan harinya Pippa pun mengaku bersalah, juga meminta maaf kepada Thomas. Oh my God.
You have every right in the world to be mad at me. Throw away the binoculars. I will not see her again. I love you. I love you too. Saat berpelukan, tiba-tiba Pipa melihat sesuatu yang aneh di apartemen Brent. Dan ketika dia meneropongnya, ya, Julia dibunuh suaminya sendiri. Melihat insiden mengerikan itu, Thomas dan Pipa bingung apa yang harus mereka perbuat. Thomas yang ketakutan pun akhirnya pergi dari apartemen dan juga menyelesaikan hubungannya dengan Pipa. Karena pemicu yang menyebabkan pembunuhan ini terjadi berawal dari Pipa yang mengirimkan pesan ke Julia. Mungkin hari itu Julia membahas tentang perselingkuhan suaminya yang sudah jelas buktinya. Sebastian pun akhirnya emosi, mereka cekcok adu mulut hingga akhirnya Sebastian gelap mata dan kelewat batas sampai membunuh Julia. Pipa pun menangis dan memohon kepada Thomas agar tetap menemaninya karena dia juga ketakutan. Namun Thomas sudah sangat kecewa dengan Pipa dan dia juga tidak ingin terlibat dengan pembunuhan tersebut. Oh my God. What do we do? I need you right now. No, I can't be with you. Stay with my sisters. I just can't be here. We're done. It's over. There's nothing you can't do, Pippa. She's dead because of you. Keesokan paginya, Pipa pun mengirim pesan suara ke Julia karena handphonenya sudah tidak aktif ya kan, untuk mengungkapkan rasa bersalah Pipa yang tidak terbendung. Dia pun menangis dan meminta maaf atas pesan yang dia kirim via printer karena sampai membuat Julia terbunuh. Malam itu Pipa mencoba melupakan masalahnya dengan kobam-kobam. Begitu juga dengan Sebastian yang sekarang tinggal sendirian dan stres atas kematian Julia. Akan tetapi Pipa kembali berimajinasi jika dia mungkin bisa bersama Sebastian. Ketika melihat Sebastian yang pergi ke bar, Pipa pun datang ke sana sambil terus memperhatikan Sebastian dari jauh. Dilalah tak lama kemudian Sebastian menghampirinya dan langsung mengajak Pipa ngobrol-ngobrol. Sebastian bercerita sedikit tentang perpisahan dengan kekasihnya yang belum lama terjadi. Ya emang karena Sebastian lagi kobam dan ada masalah, jadi omongannya langsung keluar begitu aja belak-belakan ya kan lur. Mereka pun ngobrol-ngobrol sejenak dan ternyata sefrekuensi. Yang akhirnya Sebastian mengajak Pipa ke apartemennya untuk dipotret. Sesampainya di sana, Pipa berusaha seakan-akan baru pertama kenal Sebastian dan ini kali pertama dia datang ke sana. Sebastian pun memfoto Pipa berkali-kali dan menganggapnya sebagai model. Sampai akhirnya ya asal lole mereka lur, seperti model-model lain yang berkunjung ke apartemen Sebastian. My hair is not really No, it's good. This jumper. What's your bra look like? subtle. Just remind me of someone else. Oh, So sorry. it's not your fault. Di saat yang sama, Thomas kembali ke apartemennya dan sudah membawa bunga untuk meminta maaf kepada Pipa. Lalu Thomas menenggak minuman di kulkas bertuliskan merek Curious di botolnya. Namun karena rasanya menjijikkan, Thomas pun membuangnya ke pajangan gantung di luar. Nah ini mirisnya Thomas melihat pacarnya sendiri yang sedang berasal lole dengan Sebastian. Lalu di keesokan paginya, ketika Pipa kembali ke apartemennya, betapa terpukulnya Pipa dengan insiden tersebut. Berhari-hari Pipa merasa kecewa, sedih, dan marah dengan dirinya sendiri. Dia sempat curhat ke temannya Ari yang langsung menenangkannya karena semua insiden itu bukanlah kesalahan Pipa. Pipa pun teringat jika sebelumnya diajak Sebastian datang ke pamerannya dan akhirnya dia datang ke acara tersebut bersama Ari. Mereka berdua pun sempat ngobrol-ngobrol dan tak lama kemudian Sebastian akan mempresentasikan hasil karya masterpiece-nya di depan seluruh hadirin. Betapa terkejutnya Pipa ketika Sebastian memanggil istrinya yaitu Julia yang ternyata masih sehat walafiat lur. Sebastian pun mulai menjelaskan tentang karyanya yaitu foto demi foto yang merupakan sebuah cerita kisah sepasang kekasih yaitu Pipa dan Thomas.
Karena ternyata selama ini yang diperhatikan bukanlah Julia dan Sebastian, melainkan Pippa dan Thomas yang dikaryakan dengan judul The Voyeurs. Apartemen yang mereka sewa ternyata juga milik Julia dan Sebastian, yang mana mereka memang ingin membuat suatu karya besar. Bagaimana jika ada orang lain yang mengintip keseharian mereka dari apartemen tersebut? Sebastian menceritakan jika pada awalnya Pippa dan Thomas hanya sebatas kepo dengan tetangga seberang dan perlahan-lahan berubah menjadi obsesi. Kedua sejoli itu pun nekat menyelinap ke pesta Sebastian hanya untuk memasang kaca kecil agar bisa menguping pembicaraan via laser. Kejadian demi kejadian pun ditunjukkan fotonya, berikut penjelasannya dari Sebastian. Sampai akhirnya Thomas dan Pippa berpisah. Lalu Thomas ditemukan bundir di apartemennya sendiri. Lives in the apartment we own across the way from our studio. Now, as a fun little hobby, live an obsession. We tore them apart forever. The whole time that they were watching us. Well, we were watching them. Pippa yang begitu emosi, sedih, terpukul, dan malu langsung OTW ke apartemen Sebastian dan dia menemukan sebuah ruangan rahasia di lantai atas lengkap dengan semua foto-foto serta beragam kamera yang sudah disetting ke arah apartemen Thomas dan Pippa. Setelah kejadian itu, Pippa pun akan pindah dari sana dan mengambil semua barang-barang di apartemennya. Lalu dia juga menemukan banyak bangkai burung di sekitar pajangan gantungnya. Di lain sisi, Sebastian dan Julia diwawancarai oleh wartawan Jepang tentang karyanya yang kontroversial, namun mendapat banyak pujian bahkan laris manis di banyak negara. Sebastian pun menunjukkan tanda tangan Thomas di sewa kontrak apartemen dan ternyata ada klausul yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk difoto. Jadi legal dong. Tapi siapa yang ngeh lur bacain klausul satu-satu ya kan? Apalagi cuma nyewa apartemen, ya langsung tanda tangan beres gitu kan? Meskipun sudah mendapat kesuksesan dari karya The Voyeurs, Sebastian menyimpan rasa bersalah atas perbuatannya ke Pippa dan Thomas. Lalu sepulangnya mereka ke apartemen, Sebastian dan Julia mendapatkan wine mahal ucapan selamat dari rekan kerjanya dan langsung mereka minum. Tak lama kemudian printer Sebastian mengeluarkan pesan dari Pippa yang berada di seberang, yaitu bertuliskan jika Pippa mengetahui bahwa Thomas tidak meninggal karena bundir, melainkan karena dibunuh oleh kedua pasangan sakit tersebut. Setelah menemukan di mana Pippa berada, mereka berdua pun langsung berlari mengejarnya karena tidak terima dengan tuduhan tersebut. What is she doing? Pippa pun terus berlari sampai ke kantornya La Optik dan sambil menahan tangis dia menjelaskan jika kematian Thomas disebabkan oleh minuman bertuliskan Curious yang sudah diberi racun oleh Julia, lalu membuat Thomas seakan-akan mati bundir. Pippa mengetahui itu dari bangkai-bangkai burung yang mati akibat meminum air beracun dari pajangan gantung. Sebastian dan Julia mengatakan jika tuduhan Pippa tidak memiliki bukti, mereka pun terus memojokkan Pippa. Akan tetapi tiba-tiba Julia pingsan diikuti oleh Sebastian. Karena ternyata lur, wine yang diminum mereka adalah kiriman dari Pippa dan sudah diberi obat tidur. Mampus. I watched you. I believed every moment. But when Thomas died, you manipulated me again, but you can't. You would have never done that. I think you drugged him. Julia, hey. Dalam kondisi tidak sadar, Pippa pun menyeret mereka berdua ke mesin operasi lasik, lalu membakar mata mereka dengan laser berdaya tinggi. Pippa memang tidak membalas nyawa dengan nyawa, namun kedua pasangan itu disiksa seumur hidupnya. Sebastian dan Julia memang masih tinggal di apartemennya, tapi sekarang mereka mengalami kebutaan permanen tanpa bisa melihat apapun sampai akhir hayat mereka. Benar-benar pembalasan dendam yang setimpal ya kan? Tapi tetap aja lur, ini semua tidak akan terjadi jika Pippa dan Thomas tidak sekepo itu dengan kehidupan orang lain, bahkan sampai kelewat batas. One
could bring back together. Buyar. Hikmah dari film ini apa, Lur? Tidak semua rumput tetangga itu lebih hijau, Lur. Dan tidak semua yang kamu lihat di sosmed sesempurna foto dan captionnya. Ya. Assalamualaikum.